memang masalah guru ini sebetulnya masalah yang cukup urgen sekali, karena guru ya akan memberikan pengaruh di dalam kehidupan kita. Murid akan tumbuh sesuai dengan keadaan guru. Maka ketika murid itu berguru kepada orang-orang yang bisa digugu dan ditiru, ya, maka ia akan terbentuk kepribadian dia. Tapi ketika ia berguru kepada orang yang tidak berhak dan tidak layak untuk digugu dan ditiru, akibatnya ya akhlak murid pun akan biasanya ikut kepada akhlak gurunya. Oleh karena itulah ya Islam dalam hal ini pun juga memperhatikan sekali. Rasul kita yang mulia alaihi wassalam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, kata Rasulullah, inna min asyratis sa'ah an yutamasal ilmu indal asagir. Ya, di antara tanda hari kiamat, ilmu itu dicari dari atau diambil dari al-asagir. Siapa al-asagir? Ya, Abdullah bin Mubarak, perawi hadis ini berkata, al-asagir hum ahlul bid'ah. Al-asagir itu adalah ahli bid'ah. Maka ikhwatul Islam, ya, di sini Rasulullah memberikan pengabaran bahwa di antara tanda hari kiamat ilmu diambil dari para ahli bid'ah yang bisa merusak pikiran, akidah, ya manhaj. Maka ini sangat tidak baik sekali kalau begitu. Demikian pula ya para sahabat mengingatkan tentang masalah ini, seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ardah. Beliau berkata, dinaka dinak, agamamu jagalah. Fa'innama huwa damuka wa lahmuka, ia adalah darah dan dagingmu. Khudh 'anil ladzina istaqamu, ambillah dari orang yang lurus istiqamah. Wa la ta'khudh 'anil ladzina malu, jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang. Iya. Maka guru yang kita ambil adalah usahakan mempunyai 3 kriteria sebagaimana disebutkan oleh para ulama terdahulu. Kriteria yang pertama, dia adalah orang yang betul-betul mumpuni dari keilmuannya. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Muqaddimah Syarah Al-Muhadzab berkata, "Wala yanbaghi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamala tahliyatuh." Tidak layak seorang penuntut ilmu untuk mengambil ilmu kecuali dari orang yang telah mumpuni dalam keilmuannya. Ya, jangan diambil dari orang yang bukan ahlinya, apalagi yang dangkal ilmunya. Ya, ini sangat membahayakan diri kita. Sifat yang kedua yaitu lurus akidah dan manhajnya. Sebagaimana dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi, dari hadis Abdullah bin Mubarak, demikian pula perkataan Abdullah bin Umar. Ya. Muhammad bin Sirin berkata, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah oleh kamu dari mana kamu mengambil agamamu ini. Ya. Yang ketiga adalah akhlaknya. Baik, bisa kita jadikan sebagai suri tauladan. Ya. Kecuali kalau memang orang tersebut sangat berilmu namun kurang akhlak, tapi kita sangat butuh ilmunya, maka pada waktu itu kita lebih dahulukan untuk menuntut ilmu kepadanya. Ibnu Jamaah ya mengingatkan bahwa masalah akhlak ini penting sekali. Dahulu para penuntut ilmu, ini dia Imam Ahmad bin Hanbal, dihadiri di majlis taklimnya itu 6.000 orang. Yang menuntut ilmu hanya 2.000. Ya, selebihnya untuk melihat bagaimana akhlak Imam Ahmad bin Hanbal. Ya subhanallah, ikhwatul Islam azakumullah. Nah, ini perkara yang sangat penting supaya itu betul-betul membentuk kepribadian kita. Ya. Maka apalagi kalau kita melihat para ulama terdahulu ya, ketika mereka ingin mengambil suatu ilmu dari seseorang, mereka tidak langsung begitu saja nasihat-nasihat. Ya, para ulama seperti Imam Al-Hakim menasihati muridnya, beliau berkata, kalau kamu pergi ke Baghdad, jangan kamu tergesa-gesa duduk di majlis ta'lim, sampai kamu periksa dulu dan lihat, ya, supaya kamu tidak menyesal. Seorang ulama salaf terdahulu juga berkata, kunna idza aradna an na'khudha hadisan an ahadin, kami apabila ingin mengambil hadis dari seseorang, jalasna syahrain, kami duduk 2 bulan memperhatikan orang tersebut. Wa natasa'al an, dan kami bertanya-tanya tentang orang tersebut, bagaimana akidahnya, bagaimana
Ya, siapa dia, dari mana, keilmuannya, kefiqahannya, dan yang lainnya. Sampai-sampai yang ditanya berkata, apakah kamu ingin menikahkan dia dengan anak wanitamu? Masya Allah. Apa demikian para ulama terdahulu ya sangat berhati-hati sekali dalam memilih guru. Apalagi di zaman sekarang. Ya, mungkin kita ada orang berkata, tapi bukankah ada ulama terdahulu yang berkata, khudh ma qala wa unzur ma qala wa la tanzur man qala? Lihatlah apa yang diucapkan, jangan kamu lihat kepada siapa yang mengucapkan. Kita katakan betul apabila itu adalah mimbabin nasihah, dalam masalah nasihat. Ya, kalau pencuri menasihati Anda, jangan mencuri, kita terima. Kalau setan berkata kepada Anda, ya, jangan berzina, kita terima perkataan syaitan. Kalau kita tahu bahwa itu adalah perkataan yang baik dan benar. Tapi untuk duduk dia bersimpuh menuntut ilmu kepada seseorang, maka tidak boleh kepada setiap orang. Ini dia, ya, Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjaga makanan zakat fitr. Lalu kemudian di malam itu datang syaitan untuk mengambil makanan zakat fitr, ya, untuk mencurinya. Dan kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah. Rupanya syaitan itu mengajarkan ya ucapan. Apa kata syaitan? Hai Abu Hurairah, maukah aku beritahukan kepada kamu, ya, bacaan yang apabila kamu baca, kamu akan terlindung dari syaitan sampai pagi hari. Kata Abu Hurairah, apa itu? Kata syaitan, baca ayat kursi. Di pagi harinya Abu Hurairah melaporkan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Shadaqaka wa kadzub. Kali ini dia benar walaupun dia tukang dusta. Ketika yang diucapkan oleh syaitan itu benar, ia diterima oleh Rasulullah. Tapi apakah Rasulullah mengizinkan Abu Hurairah untuk menuntut ilmu kepada syaitan? Tentu tidak. Ya. Maka bab masalah menerima nasihat, siapapun yang mengucapkan nasihat selama itu kebaikan, kita terima. Tapi kalau untuk menuntut ilmu, kita tidak kepada setiap orang, akhi. Ya, tentu kepada orang-orang yang berhak